Halo Gemini, apa kabar? Sublovers Incas Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Ya, Gemini, ini adalah general reading tentang kisah cinta kamu minggu ini, minggu pertama bulan Oktober tahun 2021, dari tanggal 1 sampai 7 Oktober. Ya, seperti apa energi percintaan kamu minggu ini? Oke, kita lihat apa pesan dari malaikat cinta untuk kisah cinta kamu minggu pertama bulan Oktober ini. Darling, please clarify it untuk Gemini. Express your love, let go of control issue. Oke, di sini ya, go ahead and make the romantic gesture. Oke, one card more please for Gemini. Waiting, getting to know each other. Oke, Gemini. Jangan memaksa di sini katanya Gemini. Ya, karena situasi ini melibatkan pernikahan. Ya, mungkin beberapa di antara kalian memang sudah menikah atau akan menikah atau berdealing dengan seorang yang menikah. Ya, situasi akan berbeda setiap masing-masing individu. Ya. Mungkin ada yang sudah merasakan, sedang menjalani situasinya, atau bahkan belum sama sekali. Jadi jangan dipaksa jika tidak resonate. Silakan lakukan personal reading jika ingin energimu saja yang dibaca, atau silakan di skip jika memang dari awal kamu merasa sudah tidak cocok dengan readingan ini. Ya, dan silakan cari tontonan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel ini. Oke, Gemini. Ya, untuk lebih jelas kita lihat seperti apa ya situasinya dari tebaran kartu tarot ini ya. Karena ini general reading, jadi situasinya juga bisa vice versa atau terbolak-balik. Oke, darling, please clarify untuk Gemini. Energi dari Taurus ya. The High Priest. Oke, Gemini, ada the shadow side di sini, ada Three of Pentacles, energi Capricorn, Taurus, Virgo di sini. Selanjutnya, ya, beberapa memang ini tuh untuk yang sudah menikah ya, sepertinya karena melibatkan rumah ke-10 Capricorn, itu adalah rumah ke-10 status sosial ya. Tapi nggak mesti juga ya, siapapun kamu yang menonton video ini, jika merasa energinya sesuai dengan kamu ya artinya memang itu untuk kamu. Tapi kalau tidak cocok, nggak perlu dicocok-cocokkan ya, karena percuma. Dan hal apapun itu kamu harus mengafirmasi hal-hal positif, karena pikiran positif akan mendatangkan hal positif juga. Tapi kalau kamu nggak percaya, walaupun kamu nonton ribuan kali juga ya nggak akan terjadi gitu kan. Karena kan banyak tuh yang komentar di kolom komentar, masa sih kak gitu. Itu kan berarti kan kamu sudah memberikan toksik untuk diri kamu sendiri ya kan, bukan readingannya yang toksik atau bukan sayanya yang memberikan hal negatif, tapi cara berpikir kamu lah yang meracuni pikiran kamu itu, mindsetnya ya, yang meragukan. Berarti kan masa sih, nggak mungkin lah dia bakal balik lagi, padahal kamu sedang stalking itu orang ya kan. Nah, kamu menarik energi negatif ketika kamu mengucapkan, walaupun mungkin tidak kamu tuliskan di kolom komentar, tapi kamu mungkin berpikir begitu, nggak mungkin lah dia akan balik lagi, kan pesimis itu namanya. Sedangkan kita itu selalu diminta untuk tetap optimis, tetapi realistis ya kan, bukan terlalu idealis, karena itu juga nggak bagus. Ego itu harus dilepaskan, tetapi ada kalanya ego itu dibutuhkan. Hanya kita harus menempatkan dengan posisi yang benar. Kapan ego itu dibutuhkan? Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, ego itu dibutuhkan. Karena kalau kita tidak memiliki ego, logika kita ini akan terlalu realistis, terlalu idealis, akhirnya nggak realistis lagi cara berpikirnya. Akhirnya dia akan menjadi seorang yang idealis, yang hanya paham tentang cara berpikirnya aja, maksa akhirnya ya kan. Nah, itulah yang nggak boleh kalau kata saya ya, tapi bebas aja karena hidup itu adalah pilihan. So let go of control issue ya. Saya belum melihatnya itu tadi kan, saya belum jelaskan yang bagian atas. Oke, Gemini.
Ya, untuk beberapa di sini mungkin kalian memang wedding ya. This situation involves marriage ya. Situasi ini tuh melibatkan pernikahan gitu. Ya, jadi ekspresikanlah perasaan kamu itu di sini ya. Go ahead and make the romantic gesture ya. Jadi buat sentuhan-sentuhan romantis gitu dengan pasangan kamu ya. Jadi nggak perlu ego dikedepankan di sini. Jangan hanya mengedepankan ego saja. Males minta maaf, kan dia yang salah kak gitu. Padahal kalian itu memiliki koneksi yang cukup kuat di sini. Aku lihat kalian memiliki pondasi hubungan yang kuat ya, karena beberapa memang kalian sudah menikah di sini. Situasi ini tuh melibatkan pernikahan ya, atau mungkin memiliki komitmen dalam jangka panjang. Artinya di sini punya long term relationship ya, memang sudah menikah di sini. Tetapi mungkin kalian tidak, walaupun kalian sudah lama menikah, tidak saling kenal begitu ya. Banyak yang karena ego ini tadi, karena saling memaksa begitu, terlalu memaksakan keinginan masing-masing, terlalu egois begitu ya, terlalu egois, nggak ada yang mau ngalah, udah tahu. Padahal kan kadang pasangannya itu nggak suka dengan dia seperti itu, tapi dia juga ya, ada trouble sendiri. Saya juga nggak suka dengan pasangan kayak gitu. Jadi nggak ada yang mau memulai begitu, mencari solusi, tapi tetap terus aja saling menyalahkan, saling ya membantah begitu, memaksakan keinginannya masing-masing. Kamulah yang harus berubah, kan kamu yang mulai. Saling menyalahkan. Akhirnya tidak menemukan solusi. Padahal masalahnya itu sepele banget gitu ya kan. Karena hanya fokus pada mencari masalah, karena ego yang ditinggikan, tidak mau dilepaskan ya. Akhirnya kalian lupa pada tujuan kalian di sini Gemini ya. Yang terjadi apa di sini? Self deception, manipulatif, intrik yang dilakukan di sini. Seorang di sini tuh kayak diam-diam dia ya kan, di situ punya rencana tersembunyi begitu ya. Dia menyusun strategi begitu, Gemini banget ya. Menyusun strategi untuk balas dendam. Gitu di situ. Kita klarifikasi shadow side-nya di situ ya. Apa yang membuat itu tuh kayak takut gitu ya, berantem di sini tuh. Ya, takut ditolak juga. Ya, kamu harus yakin dulu di sini. Karena mungkin sering berantem, setiap kali ingin baikan tapi berujung berantem lagi karena masih sama-sama egois di sini, nggak ada yang mau ngalah, nggak mau memposisikan dirinya atau melihat, mengenal pasangannya dengan lebih baik, karena kalian kurang saling kenal itulah di sini tuh, kurang saling support kalau aku lihat di sini tuh ya. Tetapi hubungan ini tuh memiliki bonding yang cukup kuat. Aku lihat di sini bonding yang cukup kuat, ikatan atau pondasi yang kuat. Jadi sehebat apapun kalian bertengkar sebenarnya di sini ya, hubungan ini akan baik-baik aja karena memang sudah menikah begitu. Bumbu-bumbunya begitu di sini aku lihat. Ya, karena apa? Karena sebenarnya kalian itu hanya butuh saling support aja di sini tuh. Tidak saling menyalahkan, tidak playing victim, dan cukup dengan welas asih. Ya, kasih sayang, saling mengasihi. Lebih kreatif gitu. Ya, lebih kreatif dalam menemukan cara-cara untuk ya, menegaskan keinginan masing-masing begitu. Jujur, speak up ya, bicarakan yang apa sih yang kamu mau begitu, bicara dari hati ke hati. Hanya itu saja di sini tuh trouble-nya Gemini ya. Energinya cukup baik minggu ini untuk kalian ya. Kalau saat ini kalian sedang bertengkar dengan pasangan kalian hanya karena masalah ego di sini, yang dimana kalian sama-sama keras, coba turunkan dikit begitu ya kan egonya. Coba mengambil sikap ya. Kadang kita itu memang juga butuh
motivasi dari orang lain. Ya seperti saya pun juga begitu. Bukan berarti saya itu memahami semuanya, mengerti segala hal. Enggak juga. Terkadang ada waktunya juga saya itu lost control begitu. Ya sama pasangan saya, sama teman-teman saya, orang tua, adik gitu. Ketika kita lagi emosi atau mungkin ada suatu hal juga di pikiran kita mengganggu, ada kalanya kita itu lost control, kayak kilaf gitu ya kan. Tapi setelah itu ya, kalau orang yang bijak, kalau mereka salah mereka akan mengakui kalau mereka itu salah. Jadi tidak ingin menang sendiri aja begitu, pokoknya terus menyalahkan orang lain, enggak gitu guys ya caranya. Tapi kita saling dukung gitu supaya kita menemukan solusi untuk masalah itu. Karena terkadang yang rumit itu bukanlah masalahnya, tapi cara berpikirnya yang rumit. Karena egonya selalu ditinggikan. Akhirnya lupa pada tujuan yang sebenarnya. Ya, beberapa mungkin jika kalian belum menikah, di sini tuh hubungan ini tuh akan melibatkan pernikahan. Ya, akan melibatkan pernikahan, tapi mungkin yang satunya kita pakai adat ini, ya, akhirnya berantem, udah mau nikah juga gitu ya kan. Berantem begitu ya kan. Atau mungkin juga kalian sudah menikah karena jauh-jauhan itu, coba ketemu gitu. Jadi gunakan waktu ketemu itu, kalau yang LDR ya, quality time itu untuk benar-benar menikmati setiap momen di sini. Setiap momen pertemuan dengan pasangan itu. Jadi jangan udah jauh-jauhan sekalinya ketemu hanya untuk berantem. Kan rugi, Cing. Ya kan? Rugilah kita buang-buang energi. Jadi lebih baik kalau yang LDR sekali ketemu gitu kan, mesra-mesra sama pasangannya. Tahu udah jarang ketemu, masa mau diajakin berantem juga? Ya kan stres itu namanya gitu ya kan. Ya ngalah lah dikit, jangan dicurigain aja pasangannya gitu, walaupun mungkin memang dia pernah selingkuh gitu. Ya kalau kita terus berpikir paling juga dia gak akan berubah, ya maka seperti itulah yang akan kamu dapatkan. Kenapa? Karena kamu yang menarik afirmasi yang seperti itu, ya kan. Nah terus masih nyalain orang lain gitu kan, padahal kita sendiri yang mengafirmasi hal itu. Ingat, kata-kata itu memang adalah doa. Ya, kenapa ada istilah itu bahwa kata-kata itu adalah bagian dari doa? Memang benar kok. Jangankan kita ucapkan kata-kata itu, kita pikirkan aja hal itu, kita sudah menarik hal tersebut, sudah mengafirmasi pikiran kita itu. Makanya kan orang selalu mengatakan bahwa stay positive thinking. Tetap berpikir positif dan temukanlah hal positif dalam situasi negatif sekalipun. Kalau kamu ingin menemukan jati diri kamu, ya, ingin mengenal diri kamu dengan baik. Bagaimana kamu mau mengenal orang lain atau pasangan kamu dengan baik apabila kamu tidak mengenal siapa diri kamu sebenarnya? Kita itu harus banyak-banyak bercermin, itu memang benar. Harus tahu diri itu tuh artinya kita mengenal, menerima, dan ya memahami diri kita, kekurangan kita, dan kelebihan kita dengan baik. Ya, dengan begitu kita akan merasakan kedamaian. Kalau semua orang bisa melakukan itu, maka damai dunia itu, nggak akan ada pertengkaran. Tetapi energi Capricorn itu ya, itu sangat kuat karena gunung itu memang sulit untuk dipindahkan, nggak bisa dipindahkan itu. Tetapi ada kalanya ini tuh harus difungsikan begitu. Ya, kekuatan itu harus digunakan dengan benar, bukan dengan cara menekan orang lain atau memaksakan keinginan kita pada orang lain gitu. Ya, sudah tahu kita kalau pasangan kita itu kayak gitu dan nggak bisa dirubah, jadi kita nggak perlu memaksa supaya dia menjadi seperti yang kita mau. Cukup kita merubah diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Nggak perlu jadi lebih baik dari siapapun, karena bukan itu yang dibutuhkan itu untuk mencapai tujuan itu. Tetapi kita cukup merubah diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Oke, Gemini, readingan untuk kamu itu bagus banget karena aku lihat di sini tuh akan ada pertemuan, bicara dari hati ke hati. Jadi jangan selalu membentengi diri begitu ya kan, masang tembok. Jangan masang tembok tinggi-tinggi dari pasangan kamu. Coba buka diri dan nikmati setiap momen dan capai tujuan kamu itu. Ya, jangan menolak. Ya, di sini kenapa kamu menolak? Karena kamu takut ditolak sebenarnya. Ya, kenapa? Marah-marah. Nggak ada gunanya marah-marah itu.
Marah-marah itu sebenarnya ya manja-manja gitu, marah-marah manja sebenarnya, cari perhatian, caper. Ya tinggal ngomong aja kalau minta diperhatiin, ya kan. Aku tuh mau diperhatiin tahu. Kamu bisa nggak sih perhatiin aku? Tinggal ngomong aja, apa susahnya? Malu, masa iya cewek ngomong begitu? Itu biasanya cewek begitu ya kan. Emang kenapa gitu ya kan, daripada marah-marah ngambek nggak jelas, ya toh. Lebih baik to the point, strike gitu ya kan. Oke, Gemini, just kidding guys. Oke ya, karena hidup itu adalah pilihan, jadi pilihannya saya kembalikan lagi kepada kalian masing-masing ya. Sekali lagi thank you for watching. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini, atau jika kamu ingin melakukan personal reading, hubungi saya melalui WA dan email yang tersedia di bawah video ini. Personal reading itu berbayar. Oke, stay on my channel, bye.